Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2A akan mempresentasikan UTS keamanan informasi kami dengan judul Algoritma Kriptografi, Enkripsi, dan Deskripsi dalam bahasa pemrograman Python untuk keamanan informasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Satu, ada Putri Amelia. Kedua, ada Cindy Avitaseli. Yang ketiga, ada Anis Faizulaila. Yang keempat, ada Yulistiana Hidayah, saya sendiri. Yang kelima ada Tasbika Tusya, dan yang terakhir adalah M. Abdillah Saputra. Pertama-tama adalah pengertian kriptografi. Pengertian kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian informasi. Algoritma kriptografi digunakan untuk mengamankan informasi dari akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Untuk selanjutnya, pengertian enkripsi. Enkripsi adalah proses kunci yang melibatkan serangkaian matematis dan algoritma khusus untuk mengubah pesan asli ke dalam bentuk pesan enkripsi yang tidak dapat dipahami. Next. Selanjutnya, deskripsi adalah proses dalam keamanan informasi untuk membalikan pesan yang dienkripsi dalam bentuk dibaca. Tujuan untuk mengembalikan pesan ke dalam bentuk aslinya. Selanjutnya, Miss. Selanjutnya ada jenis algoritma kriptografi. Kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu algoritma kriptografi klasik dan algoritma kriptografi modern. Dalam pengoperasiannya, algoritma kriptografi modern kerja menggunakan mode bit. Next. Ada peranan kriptografi dalam keamanan informasi, yaitu sangat penting karena kriptografi dapat menjaga kerahasiaan pesan dalam komunikasi. Ketika pesan dikirim, ada potensi bahwa pesan dapat diintip atau disadap. Jadi untuk melindungi pesan, kriptografi memungkinkan pesan untuk diubah menjadi bentuk kode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dari program bikin algebra. Untuk membuat program bikin algebra, yang pertama itu adalah menginisialisasi alfabet. Setelah itu terdapat kamus letter to index yang untuk mengambil sebuah huruf kemudian dimasukkan ke dalam indeks. Kemudian terdapat kamus index to letter digunakan untuk mengeluarkan huruf yang terdapat dalam indeks tersebut. Itu tadi def encrypt dengan parameter key, variable kosong yang digunakan untuk menyimpan hasil dari enkripsi. Setelah itu terdapat variable message yang digunakan memperpanjang kunci sepanjang pesan yang diinput. Terdapat perulangan yang digunakan untuk menghitung rumus dari enkripsi pesan dan indeks dari kunci yang kemudian di modulus 26. Setelah itu hasil dari proses perhitungan tersebut disimpan ke dalam variable encrypted. Setelah itu terdapat fungsi def-descript dengan parameter shipper dan key. Terdapat variable kosong descripted yang digunakan untuk menyimpan hasil dari deskripsi. Kemudian terdapat variable speed shipper yang digunakan untuk memanjangkan kunci sepanjang pesan yang diinputkan. Next. Setelah itu terdapat perulangan for yang terdapat rumus dari deskripsi dengan mengurangkan indeks dari pesan yang diinputkan dengan indeks dari kunci yang diinputkan. Setelah itu di modulus 26. Setelah itu dari hasil deskripsi tersebut disimpan dalam variable descripted. Setelah itu terdapat variable kosong key dan message, dan terdapat variable fill dengan inisialisasi y. Terdapat proses perulangan while dengan jika variable fill yang diinputkan itu y, maka proses perulangan akan terus berulang. Jika variabel yang diinputkan itu selain y, maka proses perulangan akan terhenti. Dalam proses perulangan while terdapat menu dari enkripsi dan deskripsi bikin algebra. Jika variabel pilih yang diinputkan itu adalah 1, maka akan memanggil fungsi dari def encrypt. Next. Jika yang diinputkan itu adalah 2, maka akan memanggil fungsi dari def descript. Setelah itu terdapat inputan untuk user untuk memasukkan y atau n. Next. Ini merupakan hasil dari enkripsi dan deskripsi bikin algebra. Dalam hal ini, user menginputkan variabel pilih itu 1, dan menginputkan key itu UNP, dan memasukkan plaintext Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang kemudian menghasilkan hypertext. Setelah itu, user menginputkan variabel pilih itu Y, maka proses akan terus berulang dan menampilkan menu dari enkripsi dan deskripsi bikin algebra lagi. Setelah itu, user menginputkan variabel pilih itu 2 dan memasukkan key yang sama, yaitu adalah UNP, dan memasukkan hypertext yang sama, dan menghasilkan plaintext Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kemudian user menginputkan variabel fill itu n, sehingga program terhenti. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya untuk program kriptografi yang menggunakan Caesar Zipper. Yang pertama import string, abjad sama dengan string label, def encrypt, yaitu ini untuk rumus menghasilkan encrypt. Yang pertama key, int, input, masukkan key atau masukkan kunci. Selanjutnya Zipper, untuk menampilkan Zipper, enkripsi sesuai kaidah Zipper Caesar. For, plural for in pesan, if i in abjad, k abjad untuk menemukan variabel sebelumnya yang sudah dijadikan pemanggil. Selanjutnya K plus K modul 100, Zipper sama dengan Zipper plus abjad, atau Zipper sama dengan Zipper plus I. Untuk def decrypt, yaitu global abjad, K input, masukkan K, pesan sama dengan menempelkan pesan deskripsi yang sesuai kaidah Zipper Caesar. Perulangannya adalah for I in Zipper, if I in abjad, K sama dengan abjad, find I. K min K modul 100. Pesan sama dengan pesan plus abjad. Selanjutnya else, pesan sama dengan pesan plus I atau mengulangi pesan. Berikutnya if name sama dengan main, yaitu menampilkan hasil outputan atau print. Untuk opsinya yaitu opsi memilih nomor 1 enkripsi atau 2 deskripsi atau pilih option. Apabila user memilih opsi 1, masukkan pesan plain text. Kemudian opsi 2 yaitu Zipper input, masukkan pesan Zipper text. Apabila tidak keduanya, ngeprintnya yaitu memasukkan option 1 atau 2. Selanjutnya untuk hasil programnya, di sini setelah memilih yaitu 1 enkripsi, nanti akan masukkan pesan plain text server coding, yaitu selanjutnya masukkan key 1, 2, 3. Setelah masukkan plain text dan masukkan kunci akan menghasilkan enkripsi. Selanjutnya user akan menginputnya kembali untuk memilih opsi 2, yaitu masukkan Zipper text, yaitu Zipper text yang sudah dibuat tadi. Setelah memasukkan Zipper text, masukkan key, hasilnya adalah deskripsi server coding. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Baik, ada peran utama kegunaan algoritma kriptografi. Yang pertama, keamanan data, melindungi data dengan mengubahnya menjadi format terenkripsi sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang benar dapat membacanya. Kedua, pertukaran kunci aman, memastikan bahwa kunci enkripsi yang digunakan untuk berkomunikasi dapat disepakati dengan aman antara pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, tanda tangan digital, mengonfirmasi otentisitas dan integritas pesan atau dokumen dengan menambahkan tanda tangan digital yang unik. 4, enkripsi komunikasi data, melindungi data saat transit melalui jaringan dengan mengajaknya untuk mencegah akses yang tidak sah. 5, keamanan sistem komputer, mengamankan sistem komputer dari serangan dengan menerapkan teknik kriptografi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Tia. Sebelumnya saya potong dulu itu untuk penerapan yang untuk Vigenère dan Caesar Zipper tadi, yaitu metode Vigenère dan Caesar biasanya digunakan untuk menginskripsi data sensitif di perangkat seperti komputer atau smartphone. Selanjutnya protokol HTTPS menggunakan teknik enkripsi, termasuk metode Vigenère Zipper dan Caesar Zipper untuk melindungi data yang dikirimkan antara perangkat pengguna dan server web. Ini memastikan keamanan saat berbelanja online, login, atau mengirim informasi sensitif lainnya. Beberapa jaringan Wi-Fi menggunakan Vigenère Zipper dan Caesar Zipper juga untuk mengamankan koneksi nirkabel. Vigenère Zipper dan Caesar Zipper digunakan dalam beberapa sistem keamanan perangkat lunak untuk melindungi file dan data sensitif dari akses yang tidak sah. Jadi kriptografi Caesar Zipper dan Vigenère Zipper yaitu penerapannya untuk yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yulistia. Terima kasih teman-teman telah memaparkan materi yang dan program kita yang telah dibuat. Jadi untuk kesimpulannya dibutuhkan setiap individu. Keamanan merupakan kebutuhan umum pada jaringan komputer yang harus dipenuhi untuk kerahasiaan data. Salah satu teknik untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi adalah dengan menggunakan algoritma kriptografi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.